Nyaman dengan kemiskinanmu sekarang? Skip video ini. Lanjut dengarkan untuk tahu jawaban kenapa sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Jawabannya ada dan sudah terbentuk dalam dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Dan hanya kamu yang mampu melepas dan menerima kelimpahan hidup. Caranya, dengar sampai selesai. Dan jangan berpikir ini hal mistis. Cara yang akan kalian dengar sudah dibuktikan dan diteliti para ilmuwan. Bahkan sudah tertulis di dalam Al-Quran. Sayangnya, bukankah selama ini kita baca Al-Quran hanya membaca tanpa tahu makna di dalamnya? Untuk itu, akan saya jelaskan, bukan dengan cara penjelasan, pemahaman fisika, ataupun hadis Al-Quran. Saya akan mengurainya dengan bahasa yang mudah kalian paham. Jika kalian siap membuka diri kalian, tulis di komentar siap. Dan tuliskan juga harapan kalian di komentar untuk memberikan konsistensi kepada diri kalian sendiri jika kalian menerima afirmasi yang akan saya sampaikan. Dengarkan audionya dengan hati yang terdalam, rasakan energinya. Karena audio yang terputar ini bukan hanya audio, tapi frekuensi gelombang otak yang hanya dimengerti oleh bawah sadarmu dan otakmu. Kenapa terus berada di lingkaran kemiskinan? Salah satu penyebabnya adalah program yang tertanam di pikiran bawah sadar sejak kecil. Sejak kecil, kita sering mendengar kalimat seperti, cari uang itu sulit, Nak. Dan hidup kita itu sederhana. Itulah yang sering kita dengar. Dan ironisnya, ucapan itu diucapkan oleh orang tua kita, lingkungan kita. Hingga sehari berapa kali kita mendengar, dalam seminggu, dalam sebulan, semua kata itu masuk dan terekam di alam bawah sadar kita. Walaupun orang tua biasanya mengatakan itu dengan niat baik, mereka ingin kita hemat, namun masalahnya bukan pada niatnya, melainkan pengulangan kalimat tersebut. Ketika sebuah kalimat didengar berulang kali selama bertahun-tahun, otak kita akan merekamnya dan menganggap itu sebuah kebenaran. Secara psikologis, pikiran manusia terdiri dari dua bagian besar, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar digunakan untuk berpikir dan menganalisis, tetapi pikiran bawah sadar menyimpan keyakinan dan kebiasaan. Jika sejak kecil seseorang terus mendengar bahwa mencari uang itu sulit, maka keyakinan itu akan tersimpan di bawah sadar. Akibatnya, tanpa disadari orang tersebut bisa takut mengambil peluang, merasa tidak pantas menjadi kaya, atau selalu kembali ke kondisi hidup yang sama. Bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak punya kemampuan. Seringkali masalahnya hanya karena keyakinan di dalam dirinya sudah terbentuk sejak lama. Pikiran bawah sadar bekerja seperti sistem otomatis. Ia akan berusaha menjaga hidup kita tetap sesuai dengan keyakinan yang tersimpan sejak lama. Dan bawah sadar itu tidak peduli jika itu tidak baik untuk kita. Dia hanya menganggap semua itu perintah. Namun keyakinan itu sebenarnya bisa diubah ketika seseorang mulai menyadari pola pikir lamanya, lalu menggantinya dengan keyakinan baru seperti, aku mampu berkembang, aku bisa belajar menghasilkan lebih banyak, aku pantas hidup yang lebih, aku layak, aku berkelimpahan. Jika keyakinan baru ini diulang terus-menerus, lama-kelamaan program di bawah sadar juga akan berubah. Katakan pada dirimu sendiri, aku siap melepas pengalaman hidup dan aku cukup. Aku siap menerima kelimpahan dalam hidupku. Dan saat semua hal positif itu masuk ke alam bawah sadarmu, saat itu terjadi, caramu melihat peluang juga berubah. Kamu mulai berani mencoba hal baru, belajar hal baru, dan melihat kesempatan yang sebelumnya tidak kamu lihat. Perubahan hidup seringkali tidak dimulai dari luar, tetapi dari keyakinan yang berubah di dalam dirimu. Bawah sadarmu akan mencarikanmu peluang, akan membuatmu cerdas. Selama ini kamu tidak sadar secerdas apa dirimu. Kamu memiliki kecerdasan yang bahkan kamu sendiri tidak pikirkan. Kamu memiliki kecerdasan tanpa batas, dan itu adalah hadiah yang Tuhan berikan padamu. Selama ini kamu hanya menutup energi itu. Semesta hanya akan menjawab energi yang kamu pancarkan ketika kamu berpikir kamu layak, maka semesta pun akan layak untukmu. Jika kamu berpikir kamu siap, semesta pun akan siap untukmu. Dan jika di pikiranmu selalu hal negatif, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Karena semesta Tuhan ciptakan dengan energi yang begitu kaya dan kelimpahan. Dan semesta tidak mengerti bahasamu. Semesta hanya mengerti getaran energimu. Jika kamu tidak percaya dengan gelombang getaran yang ada dalam dirimu,
Karena kamu tidak melihat, bukan? Bagaimana kamu menjelaskan? Kita berusaha berbicara di ponsel dengan orang yang bahkan tidak kita lihat dan suara itu kita dengar. Juga saat kita datang ke sebuah mall dengan pintu otomatis, kenapa dia bisa terbuka setelah kita mendekatinya? Bukankah itu karena gelombang yang ada dalam diri kita? Jika kita bisa melihat gelombang di setiap diri manusia, kita akan takjub. Dan juga jika kita bisa melihat gelombang di dalam elektronik ponsel yang kamu pegang, kita akan merasa takut dan khawatir dengan radiasi yang terpancarkan. Jadi, apa yang tidak kamu lihat bukan berarti tidak ada, seperti nafas. Bukankah kamu tidak bisa melihat nafasmu? Tapi kamu yakin jika nafasmu itu ada. Dan yang lebih penting, ubah caramu berdoa. Jangan lagi meminta, karena Tuhan bukan temanmu. Jangan lagi mengatur Tuhan. Siapa yang Tuhan di sini? Kamu hanya perlu mengucap syukur atas kelimpahan yang sudah Tuhan berikan. Kamu hanya perlu mengucap terima kasih atas kesehatan, walaupun kamu sedang sakit, karena kesehatan itu sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan menciptakan semesta itu sangat kaya untuk semuanya, tanpa terkecuali. Jika kamu ingin selaras dengan semesta kelimpahan yang Tuhan berikan, maka selaraskan dirimu. Setiap perkataanmu akan menjadi energi, gelombang, frekuensi yang akan didengar oleh semesta. Allah itu maha baik, sedangkan kamu hanya baik pada orang yang baik padamu. Allah tidak pernah berburuk sangka, sedangkan kamu selalu berburuk sangka. Mulai sekarang, ubah cara berpikirmu. Baiklah kepada semuanya, bahkan kepada tanaman, kepada makhluk yang bahkan tidak kamu lihat. Berbaik sangkalah ke setiap apapun, dan siap untuk menjemput takdir baik yang memang sudah Tuhan ciptakan untukmu. Takdir baik itu harus dijemput, dan semua orang memiliki takdir baiknya. Hanya saja selama ini Tuhan, kamu pikir tidak menjawab doamu. Tuhan menjawab doa-doamu dengan frekuensi, dengan getaran yang ada pada dirimu. Jika getaran yang ada dalam dirimu itu getaran yang negatif, maka itulah yang akan dijawab. Jadi, bukan Tuhan yang tidak mendengar doamu, bukan Tuhan yang tidak menjawab doamu. Kamulah yang salah berdoa selama ini. Karena semesta tidak mengerti bahasamu, semesta hanya mengerti getaran energimu. Jadi buatlah getaran energi yang selaras dengan semesta. Dan salahnya selama ini, kamu berdoa hal baik hanya berapa kata, dan kata buruk yang kamu ucapkan setiap hari. Kamu tidak berpikir, kamu tidak sadari jika perkataanmu itu akan masuk menjadi energi dalam dirimu. Dan jika energi negatif lebih banyak dari energi positif, apa yang mana yang akan sampai ke semesta? Energi negatif, bukan? Jadi perbanyaklah berpikir positif. Yakin pada dirimu, yakin pada Tuhan, yakin pada semesta yang sudah Tuhan sediakan dengan begitu kaya untuk kita semua tanpa terkecuali.